Oke, halo teman-teman semua. Jadi hari ini saya akan membuatkan video ulasan secara singkat mengenai materi yang sudah saya sampaikan, karena memang saya menyadari untuk materi chapter ini yaitu merupakan materi yang cukup kompleks gitu. Jadi teman-teman semua harus dibuatkan cara gitu bagaimana teman-teman semua bisa cepat gitu untuk bisa memahami materi ini. Materi ini mengenai fluid reaction heterogeneous. Jadi teman-teman semua akan dijelaskan gitu ya bagaimana suatu mekanisme transfer massa gitu ya antara suatu gas ke badan suatu liquid sehingga terjadi suatu reaksi dan membentuk suatu produk. Nah, nanti teman-teman semua akan menggunakan materi ini jikalau penelitian teman-teman semua ini di bidang absorpsi gitu ya. Jadi teman-teman semua menangkap suatu gas dengan cairan dan lain sebagainya, ataupun nanti teman-teman semua merancang reaktor gitu ya. Jadi bagaimana cara kita membuat suatu persamaan kinetika dan bagaimana cara kita menghitungnya, itu nanti akan saya jelaskan hari ini. Oke, nah teman-teman semua, seperti yang saya jelaskan di kelas gitu ya, jadi ada perbedaan tuh antara absorpsi yang pakai B ya dan adsorpsi yang pakai D. Nah, jadi kalau misalkan B itu berarti kita berbicara medium penyerapnya itu merupakan cairan. Kalau misalkan yang adsorpsi yang pakai D gitu ya, itu berarti media penyerapnya adalah padatan. Nah, jadi kalau misalkan kita gitu ya mereaksikan ataupun menyerap suatu zat gitu ya menggunakan liquid, itu banyak sekali macamnya gitu ya. Di tabel 23.1 ini sendiri itu dijelaskan kalau misalkan ini berkaitan dengan proses absorpsi gitu ya. Absorpsi bahwasanya kita ingin menyerap suatu solid gas. Nah, solid gasnya ini ya, solid gas ini contohnya gitu ya. Solid gasnya ini bisa CO2, SO2 ataupun yang lain sebagainya ini gitu ya. Dan ternyata itu ada beberapa chemical, itu tidak sembarang chemical yang bisa kita gunakan. Misalkan CO2 itu dia menggunakan karbonat, hidroksida gitu ya, etanol amin dan lain sebagainya gitu ya. Nah, nantinya solid gas itu hanya bisa terlarut pada region tertentu. Nah, mungkin teman-teman nanti akan meneliti kira-kira region yang lain gitu ya untuk menyerap CO2 selain karbonat, hidroksida gitu, etanol amin, kira-kira apa sih gitu ya. Nah, jadi teman-teman semua bagaimana cara mekanisme reaksi tersebut gitu ya. Itu yang akan kita bahas hari ini. Nah, jadi kata kuncinya kalau teman-teman semua ingin memahami gitu ya, kalau misalkan teman-teman semua baca buku ini pasti sudah puyeng duluan nih karena banyak sekali persamaannya gitu ya. Nah, kata kuncinya kalau misalkan teman-teman semua dasarnya gitu ya, apa sebetulnya maksud dari Octave Eleventhal yang dituliskannya di chapter 23 ini maksudnya apa sih gitu ya. Nah, jadi seperti yang saya katakan gitu ya, jadi kalau misalkan yang kita pelajari hari ini itu bagaimana cara ataupun mekanisme reaksi suatu gas dengan liquid. Jadi misalkan kita punya suatu gas gitu ya, suatu gas di mana suatu gas itu pasti dia memiliki suatu bagian gitu ya. Bagian-bagian dari suatu gas itu sendiri, di mana kalau misalkan bagian intinya itu kita sebutnya dia sebagai main body gitu ya. Main body itu, atau kalau misalkan teman-teman semua di materi kuliah transfer massa, transfer momentum dan lain sebagainya itu disebut dengan bulk gitu ya. Ya. Nah, di main body ini sendiri gitu ya, di bagian sisi luarnya itu ada yang kita sebut dia sebagai film gitu ya. Nah, filmnya ini kita misalkan dia garis-garis putus ini. Gitu ya. Nah, ini kita sebut dia sebagai film. Filmnya kalau untuk gas apa gitu ya? Berarti di sini kita tulisnya gas film. Nah, ini ada suatu gas misalkan. Nah, ingin kita reaksikan dengan suatu cairan. Gitu. Ingin kita reaksikan dengan suatu cairan. Cairan juga sama gitu ya. Cairan, ini misalkan molekul suatu cairan ya. Cairan ini nanti dia juga ada yang kita katakan dia sebagai man of body gitu ya. Nah, wait.
atau bulk ya, bulk liquid. Nah, dan sisi luarnya, ini liquid ya misalkan ya. Dan sisi luarnya sama gitu, sisi luarnya ini dia memiliki juga yang kita sebut sebagai lapisan film. Lapisan film apa kalau misalkan untuk liquid? Berarti liquid film. Nah, si gas ini dapat bereaksi dengan suatu liquid, berarti ada beberapa tahapan gitu ya. Gas ini kan syarat dia untuk bisa bereaksi dengan liquid, si gas itu harus berkontak gitu ya. Berkontak berarti gas ini harus melewati suatu tahapan di mana bisa kita lihat di gambar 23.1 ini mengenai two film theory ya. Nah, two film theory ini sendiri menjelaskan bagaimana mekanismenya suatu gas itu dapat terdifusi ke si liquid gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini kita lihat ada gas side gitu ya, ada gas side gitu ya. Nah, gas side ini berarti di bagian si ini ya, si gas ini. Nah, dan ada si liquid side. Nah, berarti dia di bagian liquid. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan bagian-bagian dari gas dan liquid itu apa saja di dalam satu molekul. Nah, ini. Jadi, dari suatu main body ini ya, PA ini sendiri, mekanismenya dari suatu main body ini suatu gas ini memiliki nilai suatu konsentrasi, ya. PA ini itu adalah dia menyatakan suatu konsentrasi gas atau kita sebutnya dia sebagai tekanan parsial. Ya, tekanan parsial itu dia kita gunakan sebagai suatu nilai menyatakan konsentrasi dari suatu gas berbeda dengan liquid gitu ya. Nah, tekanan parsial ini rumusnya YA dikalikan dengan tekanan total. YA ini fraksi gasnya ya, dikalikan dengan tekanan total. Itu adalah konsentrasi dari suatu gas. Nah, PA ini sendiri teman-teman lihat di sini, PA ini dia akan bergerak menuju gas filmnya. Dan yang asal mulanya konsentrasinya yaitu PA ini akan gradiennya menurun gitu ya. Ada perubahan konsentrasi di bagian gas film. Konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Nah, di sini sampai di titik tekanan parsial interface. Nah, tekanan parsial interface ini itu menyatakan konsentrasi gitu ya, si gas ya, pada garis pembatas antara gas dengan liquid. Nah, pada titik interface ini, gas itu dia akan mengalami suatu nilai yang kita sebut dia sebagai kesetimbangan gitu ya, antara gas dengan cairan, di mana pada interface ini dia akan setimbang antara tekanan parsial interface dengan konsentrasi liquid pada interface. Nah, di sini perbedaannya. Konsentrasi kalau misalkan di bagian liquid itu kita nyatakan dia sebagai CA, konsentrasi A. Ya. Nah, dari bagian sini nanti konsentrasinya itu ya, dia akan menurun di bagian filmnya. Ya, ini menandakan bahwasanya gas tersebut sudah berdifusi ke bagian liquid gitu ya. Nah, ini akan menurun dan dia akan setimbang lagi di bagian akan konstan gitu ya, bukan setimbang, dia akan konstan lagi di bagian si main body ataupun bulk liquidnya. Nah, mekanisme inilah yang kita akan jadikan dasar bagaimana cara kita menjabarkan suatu mekanisme reaksi antara gas dengan liquid. Nah, oke. Teman-teman semua, kalau misalkan di sini sudah saya jelaskan gitu ya, tahapannya gitu ya. Apa yang akan kita pelajari di materi materi fluid-fluid reaction heterogeneous ini sendiri. Nah, jadi yang kita pelajari gitu ya, di bagian ini kira-kira siapa yang akan bertindak sebagai penghambat gitu ya. Nah, penghambat di sini maksudnya apa gitu ya. Ketika teman-teman semua ingin berlari gitu misalkan. Teman-teman ingin berlari sampai dengan garis finish, misalkan di sini ada teman-teman semua
gitu ya. Nah, di sini di depan teman-teman semua ada seseorang yang menaiki suatu kendaraan gitu ya, misalkan bentor dan lain sebagainya gitu yang memiliki kecepatan rendah, dan di depannya ini ada suatu kendaraan lagi, misalkan mobil ya, mobil Ferrari gitu ya, Ferrari. Di sini motor bentor gitu ya, bentor dan teman-teman semua gitu ya. Nah, di sini teman-teman semua kalau misalkan ingin sampai ke garis finish gitu ya, secepat apapun teman-teman berlari itu akan dipengaruhi oleh beberapa tahanan yang ada di depan ini. Ya. Nah, Ferrari di sini memiliki kecepatan yang jauh-jauh lebih besar dibandingkan bentor dan teman-teman semua. Sedangkan bentor ini semua ya, mungkin dia akan memiliki kecepatan yang lebih rendah dibandingkan teman-teman. Nah, yang dimaksud sebagai penghambat itu ada si bentor ini. Karena bentor ini memiliki kecepatan yang lebih rendah dibandingkan teman-teman semua. Nah, berarti di sini untuk teman-teman sampai cepat ke garis finish itu sangat tergantung oleh bentor. Semakin cepat bentor di sini, teman-teman bisa mengelabuhi si bentor. Gitu ya. Nah, semakin lama si bentor ini bergerak, berarti teman-teman juga akan semakin lama gitu sampai dengan si garis finish. Nah, artinya di sini, ya, tahanan itu dia adalah suatu penghambat untuk si suatu gas itu sendiri bisa berkontak dengan liquid dan membentuk suatu produk. Nah, kalau misalkan dia sebagai penghambat gitu ya, berarti si bagian itulah yang mengontrol suatu reaksi. Oke? Berarti semakin cepat si penghambat itu bergerak, berarti harusnya semakin cepat juga dong reaksi itu berlangsung. Semakin lambat ya, si pengontrol itu dia bergerak, berarti semakin lambat juga dong. Gitu kan? Suatu reaksi itu dapat berlangsung. Nah, itulah yang akan kita pelajari. Kira-kira dari tahapan suatu gas ini mengalir ke bagian liquid, kira-kira siapa sih yang menjadi penghambatnya? Nah, itu nanti akan kita pelajari. Nah, selain itu yang akan kita pelajari juga hari ini, gitu ya. Kira-kira di bagian ini, main body out gas, gas film, gitu ya, liquid film, dan main body out liquid, kira-kira reaksi itu berlangsung di bagian mana? Karena bisa terjadi kemungkinan reaksi itu dapat terjadi di bagian-bagian tersebut. Nah, kita tidak tahu, who knows gitu kan? Reaksi ini berlangsung di bagian mana? Itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, untuk teman-teman semua gitu ya, kalau misalkan teman-teman semua buka di buku Octave and Levenspiel, Octave and Levenspiel itu telah menjelaskan kemungkinan beberapa kasus yang dapat terjadi di reaksi fluid-fluid heterogeneous reaction ini sendiri. Ada kasus A sampai dengan kasus H, teman-teman semua. Gitu ya. Ada reaksinya itu yang kita sebut sebagai reaksi yang instantaneous dan fast reaction. Itu untuk kasus A sampai dengan kasus D. Ya, dengan perbandingan beberapa konsentrasi. Konsentrasinya tinggi atau konsentrasinya rendah. Nah, di sini teman-teman semua bisa lihat di gambar itu Octave and Levenspiel sudah menjelaskan. Kalau misalkan untuk kasus A sampai dengan kasus D, kasus E, kasus F, kasus G sampai dengan kasus H, di sini ada bagian-bagian sisi kiri dan sisi kanan ini. Nah, kalau misalkan sisi kiri dan sisi kanan ini gitu ya, itu menandakan kalau misalkan untuk kasus A sampai dengan kasus D, kemungkinan reaksi itu sendiri bersifat extremely fast reaction. Berarti dia cepat bereaksinya. Dan terjadi di mana reaksinya? Reaksinya terjadi di bagian liquid film. Bukan liquid film. Maksud saya di bagian film. Gitu ya. Kita belum tahu terjadi di bagian liquid atau di bagian gas di sini ya. Terjadi di bagian film. Nah, sedangkan untuk reaksi yang untuk kasus E dan F itu reaksinya itu terjadi di bagian film gitu ya. Dan kemungkinan juga bisa terjadi di main body-nya atau bulk-nya gitu ya. Nah, untuk kasus G dan kasus H ini merupakan reaksi yang sifatnya extremely slow reaction dan reaksinya itu terjadi di bagian badan utama ataupun bulk ya si liquid.
Nah, teman-teman semua, maksud dari beberapa kasus itu silahkan dibaca nanti. Dari kasus A sampai dengan kasus H gitu ya. Kasus itu apa maksudnya? Silahkan dibaca nanti. Nah, untuk beberapa kasus itu sendiri, itu menentukan kira-kira kita itu nanti akan menggunakan persamaan kinetika yang mana gitu. Untuk lajunya. Nah, lajunya ini berbeda-beda. Oke? Dari laju kalau misalkan untuk kasus A dia bisa menggunakan persamaan 13, untuk kasus B dia bisa menggunakan persamaan 16 dan begitu pun berikutnya gitu ya. Silahkan teman-teman baca nanti ya. Nah, di sini min RA-nya itu ada aksennya ini sudah saya jelaskan di kelas. Maksud aksennya itu kalau misalkan dia tanpa aksen, 2 aksen, 3 aksen atau 4 aksen itu maksudnya apa? Sudah saya jelaskan di kelas. Silahkan nanti dibaca buku Octave and Levenfield di chapter yang pertama. Ya. Nah, teman-teman semua, dari kasus A sampai dengan kasus H itu sendiri itu sudah dijabarkan di grafik 23.4 ini, gitu ya. Kalau misalkan reaksinya itu bersifat extremely fast reaction atau extremely slow reaction, dan itu kasus A sampai dengan kasus H itu sendiri bagaimana cara kita membacanya itu sudah ada gitu ya di grafik ini. Nah, grafik ini nanti akan saya jelaskan ketika saya menjelaskan contoh soal supaya teman-teman semua cepat memahaminya. Oke, langsung saja nih supaya teman-teman semua bisa cepat memahami, kita langsung masuk ke contoh kasus gitu ya. Karena kalau misalkan kita baca di buku tadi kan saya jelaskan satu persatu ya, itu kan cukup kompleks gitu ya. Dan itu juga nanti kalau misalkan semakin banyak persamaan yang saya munculkan makin bingung lagi teman-teman semua. Jadinya langsung saja nih kita bahas dari contoh kasus supaya teman-teman semua paham. Nah, di sini kasus ini sudah saya jelaskan juga di kelas gitu ya, tetapi saya di kelas itu pasti sedikit cepat menjelaskannya. Jadi saya ulangi lagi di video pembelajaran ini. Nah, jadi di kasus ini itu reaksi itu saya jalankan di mana tujuannya adalah untuk saya menyerap H2S atau hidrogen sulfida, di mana hidrogen sulfida ini biasanya menjadi suatu pengotor yang ingin kita hilangkan, baik itu di stream gas refinery, di petroleum ataupun yang lain sebagainya. Biasanya H2S itu dia bersifat sebagai racun itu nanti, racun di katalis. Kalau misalkan katalisnya itu sudah kena racun, ya berarti reaksi tersebut tidak bisa dijalankan nantinya. Nah, di kasus ini itu kita ingin menghilangkan H2S itu sendiri. H2S kontaminan di mana yang saya gunakan di sini sebagai penyerap atau absorbennya ya gitu ya. Absorbennya itu adalah FeEDTA. Nah, FeEDTA reaksinya itu seperti ini. H2S direaksikan dengan 2 FeEDTA menjadi 2H plus S plus 2 FeEDTA. Oke, nah kalau misalkan kita persingkat reaksinya itu saya reaksikan antara A dengan B, di mana ada koefisien dari komponen B yang saya sebut dia sebagai B kecil. Itu nilainya 2 ini ya, dan beberapa produk yang saya singkat sebagai P. Nah, kalau misalkan secara umumnya reaksi ini sendiri merupakan reaksi order pertama, di mana persamaan kinetikanya itu secara umum itu seperti ini. Tetapi ada perbedaan gitu ya, tetapi ini ya oke lah gitu ya. Kalau misalkan reaksi secara umumnya boleh kita tuliskan seperti ini. Tapi nanti sebetulnya ada perbedaan persamaan min RA-nya gitu. Nanti kita lihat. Oke, nah di sini H2S yang saya gunakan itu konsentrasinya itu ya ingin saya hilangkan dari 5 mol ke 1 mol. Dan FeEDTA sebagai absorbennya itu saya gunakan adalah 100 mol per meter kubik. Dan reaktor yang saya gunakan di sini adalah continuous tank reaktor. Oke, nah di sini ditanyakan kira-kira berapa sih volume reaktor yang kita gunakan? Ya, yang kita perlukan gitu ya. Dan di sini di soal sudah diberikan beberapa data-data yang diketahui seperti tekanan total, nilai difusivitas, lalu nilai transport dari hidrogen sulfida koefisiennya, KAL, KAG dan lain sebagainya. Di bagian liquid, di bagian gas itu kan dia memiliki nilai koefisien transfer gitu ya. Nah, KAL itu berarti nilai koefisien transfer di bagian liquid, sedangkan KAG itu adalah koefisien transfer di bagian gas. Nah, untuk Henry koefisiennya, ini kan kalau misalkan tadi saya sebutkan ya, untuk di tekanan parsial itu kan ada nilai suatu nilai suatu
tekanan parsial itu ya, itu ada nilai suatu koefisien ini fraksi gitu, fraksi dikalikan tekanan total gitu ya. Nah, kalau misalkan di tekanan parsial ya di bagian interface itu nanti ada fungsi tekanan Henry ini, nanti kita lihat persamaannya. Lalu untuk nilai konstanta reaksinya atau K-nya di sini diketahui gitu ya. Lalu liquid flow rate-nya ini kita sebut dia sebagai L, lalu gas flow rate-nya itu kita sebut sebagai G. Itu maksudnya flow rate ini adalah umpan itu seberapa banyak gitu ya. Seberapa banyak kita mengalirkan ke reaktor. Nah, flow rate atau umpan yang kita alirkan ke reaktor dalam bentuk gas itu kita sebut dia sebagai G, sedangkan flow rate yang dalam bentuk liquidnya berarti L. Ini berarti banyaknya H2S gitu ya, sedangkan ini banyaknya FeEDTA. Oke. Nah, interfacial areanya di sini ada A. Ya, interfacial area itu maksudnya berapa besar gitu ya, luasan kemungkinan kontak antara gas dengan liquid. Itu ya, A-nya itu diketahui adalah 200. Oke, kalau misalkan kita persingkat kasus tadi, ada suatu liquid FeEDTA ini berarti ya, FeEDTA yang kita gunakan berarti liquidnya itu nanti masuk di sini, masuk di bagian reaktor, kita masukkan gitu ya liquidnya. Nah, konsentrasi dari si FeEDTA ini adalah 100 mol per meter kubik dan flow rate ataupun banyak jumlahnya itu adalah sebesar 9 kali 10 pangkat minus 3 meter kubik per mol. Nah, sedangkan H2S yang ingin kita umpankan gitu ya, yang kita ingin hilangkan kandungannya itu nanti konsentrasi awal mulanya adalah 5 mol dengan flow rate-nya adalah 10 mol per sekon. Berarti nanti ada liquid, gasnya ini nanti akan masuk, gasnya lebeb gitu ya. Akan masuk gasnya di sini, yang mana harapan kita H2S-nya nanti dari 5% itu berkurang menjadi 1%. Nah, di sini yang belum diketahui di soal, kira-kira FeEDTA yang kita gunakan sebagai media penyerap tadi yang awalnya 100%, pastikan dia akan mengalami penurunan konsentrasi dong. Tidak akan mungkin konsentrasi malah bertambah ya. Karena harusnya dia sudah habis bereaksi dengan si gas H2S tadi membentuk produk yang sudah saya jelaskan reaksinya tadi. Nah, di sini yang belum diketahui kira-kira CB out-nya itu berapa atau konsentrasi keluaran dari FeEDTA-nya itu berapa. Oke. Nah, di sini kalau misalkan kita ingin mengetahui gitu ya volume dari reaktor, berarti seperti yang saya katakan di kelas kita syaratnya itu kita harus mengetahui rate equation atau persamaan laju reaksinya dan persamaan design equationnya atau persamaan desainnya gitu ya. Kalau misalkan persamaan desain berarti nanti kita pelajarinya dari mol balance-nya gitu ya. Mol balance-nya itu ada sedikit perbedaan di sini gitu ya. Nah, itu mol balance-nya itu dari apa gas yang hilang gitu ya dibandingkan dengan liquid yang hilang terhadap si reaksinya. Nah, nanti persamaannya itu seperti ini teman-teman semua. Oke. Nah, sedangkan rate equation-nya itu kan tadi banyak banget gitu ya berdasarkan case A sampai dengan case H itu tuh banyak banget macam-macam persamaan hukum lajunya, tetapi persamaan hukum laju secara umumnya itu ini. Gitu ya, min RA bla 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 gitu, dimana dia di sini mempertimbangkan di bagian gas film tahanan di bagian gas filmnya itu persamaannya apa, tahanan di bagian liquid filmnya itu persamaannya apa, dan tahanan di bagian liquid film liquid bulknya itu tahanannya apa gitu ya. Nah, ini persamaan umumnya. Jadi kalau misalkan teman-teman semua baca nanti di buku sebetulnya banyak ya, dari beberapa kasus itu banyak sekali persamaan-persamaan hukum laju dan itu berbeda-beda. Oke, nah tapi berarti jangan pusing duluan teman-teman meskipun banyak gitu persamaan tadi gitu ya. Jangan sepaneng gitu, di sini saya tulisnya jangan sepaneng. Karena apa? Nanti kalau misalkan teman-teman semua gitu ya menjabarkan suatu kejadian reaksi itu sendiri. Nanti kalau misalkan teman-teman sudah paham reaksinya itu seperti apa, kira-kira tahanannya itu yang menjadi kemungkinan sebagai pengontrol itu apa saja, nanti persamaan ini tuh bakalan kita sederhanakan kok gitu. Tidak akan sebanjang itu gitu persamaannya. Oke, nanti saya akan jelaskan. Nah, di sini teman-teman semua, yang pertama yang akan kita kerjakan adalah kita menyelesaikan persamaan hukum laju ini. Oke, kan persamaan hukum laju ini kan tadi diperlukan untuk kita mendesain suatu reaktor, di mana data-data yang diketahui itu sudah diketahui di sini ya gitu ya. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman jeli, ada beberapa nilai yang belum kita ketahui. Gitu
gitu ya. Nah, salah satunya adalah nilai E ini gitu ya, dan beberapa nilai lainnya. Nah, E ini sendiri adalah nilai yang harus kita hitung terlebih dahulu ya, di mana E ini merupakan suatu nilai gitu ya, itu menyatakan suatu tahanan gitu ya. Jadi kalau misalkan di buku Octave and Levenfield itu sendiri, teman-teman semua bisa lihat maksud dari beberapa parameter itu apa gitu ya. E, M, H itu apa sih gitu. Itu nanti ke teman-teman semua buka di buku ya. Nah ini E. E ini maksudnya adalah enhancement factor gitu ya. Faktor penghambat. Itu kita maksud dia sebagai E. Nah E ini sendiri kita perlukan nanti gitu ya, nilainya itu berapa. Nah, E itu bagaimana Pak cara kita mengetahui nilainya? E itu bisa teman-teman semua dapatkan nilainya itu nanti dengan teman-teman semua gunakan grafik yang sudah saya tunjukkan tadi. Nah, di sini di grafik di sini ada yang kita sebut dia sebagai sumbu Y kiri yaitu Y, sumbu X yaitu MH, dan sumbu Y kanan itu adalah EI. Nah, di sini untuk kita mencari si nilai E itu kita harus hubungkan grafik antara MH dengan si EI. Nah, kasus-kasus tadi yang A sampai dengan H sebetulnya sudah dirangkum di sini di grafik ini. Oke. Nah, di sini saya ajarkan terlebih dahulu teman-teman semua memahami apa sebetulnya isi grafik ini. Oke, sorry. Oke, teman-teman semua akan saya jabarkan terlebih dahulu. Ya, maksud dari grafik ini apa? Nah, grafik ini sebetulnya kita bisa tahu gitu ya, di mana sebetulnya reaksi itu dia berlangsung. Gitu ya. Dan reaksi itu termasuk reaksi yang cepat atau lambat gitu, seperti yang sudah dijelaskan kasus A sampai dengan kasus H tadi. Nah, jadi di grafik ini sebetulnya reaksi itu kita bagi menjadi dua bagian kalau misalkan di grafik ini. Jadi kalau misalkan nilai MH-nya, oke, MH itu apa Pak? MH itu nanti teman-teman buka gitu ya. Jadi MH itu merupakan nilai hatta modulus gitu ya. Oke, wait. Hatta modulus ya. Ini Apple Pencil saya itu bermasalah kayaknya. Hatta modulus. Nah, hatta modulus itu sendiri itu nanti kita gunakan gitu ya. Itu bisa kita jadikan acuan sebagai parameter kemungkinan konversi maksimum yang dapat terjadi di bagian transport itu tadi gitu ya. Transport dari gas ke liquid itu tadi, kira-kira kemungkinan konversi maksimumnya itu dapat terjadi seberapa besar. Itu tadi kita nyatakan dia sebagai hatta number atau hatta modulus. Oke, MH itu ya maksudnya. Oke. Nah, kalau misalkan hatta numbernya 0,1 sampai dengan 1 ya. Ini teman-teman lihat di panah ini, itu berarti reaksi itu tidak akan terjadi di bagian liquidnya. Ya, di bagian liquid filmnya maksud saya. Tetapi reaksi itu terjadi di bagian badan utama liquid. Kalau misalkan hatta numbernya 0,1 sampai dengan 1. Tapi kalau misalkan 1 sampai dengan 1000 ini kira-kira di mana Pak reaksi itu dapat terjadi? Itu kebalikannya. Reaksi itu terjadi di bagian liquid filmnya. Oke? 0,1 sampai dengan 1 reaksi itu terjadi di bagian badan utama liquid atau bulk liquid. Sedangkan 1 sampai dengan 1000 reaksi itu terjadi di bagian liquid filmnya. Oke. Nah, lalu gitu ya. Ada lagi. Kalau misalkan teman-teman semua nanti menghubungkan nilai MH terhadap nilai EI itu nanti titik temunya di bagian kuning ini teman-teman semua. Maksudnya apa? Berarti reaksinya itu sendiri itu ya. Itu nanti reaksinya itu merupakan reaksi pseudo first order atau reaksi itu merupakan reaksi order pertama gitu ya. Dimana untuk letak dari reaksi itu terjadi di bagian liquid filmnya. Nanti menandakan bahwasanya nilai EI-nya itu nanti akan lebih besar daripada 5 mH. Oke. Nah, lalu ada lagi
gitu ya. Bagian yang warna hijau kalau misalkan teman-teman nanti hubungkan MH ini ke atas gitu ya. Ke atas, lalu nanti EI-nya ini teman-teman titiknya ini di sini misalkan, itu menandakan apa, Pak? Itu menandakan ini. Berarti reaksi itu sendiri merupakan termasuk fast second order reaction. Reaksinya cepat dan merupakan order kedua, gitu ya. Dan reaksinya itu berlangsung di bagian liquid filmnya. Oke, biasanya ini nilainya nanti, nilainya adalah 5 EI itu lebih besar daripada MH, lebih besar daripada EI per 5. Oke, nah selanjutnya di bagian orange ini, nanti kalau misalkan di titik temu ini MH-nya berapa gitu, EI-nya berapa, titik temunya di bagian warna orange gitu ya. Itu maksudnya apa? Maksudnya reaksi itu merupakan termasuk reaksi instantaneous gitu ya. Dan reaksi itu berlangsung di bagian liquid filmnya. Itu terjadi ketika EI itu lebih kecil daripada MH per 5. Oke, itu maksudnya ya. Nah, sekarang kita lanjut. Kita ingin mencari nilai E. Nah, berarti di sini kita harus menghitung terlebih dahulu nilai MH dan nilai EI-nya. Nah, nilai MH ini bagaimana caranya, Pak? Caranya kalian gunakan persamaan ini. Di grafik itu sudah ada, gitu ya persamaannya ya. Nah, nanti teman-teman semua lihat di sini ya, nilainya itu apa saja. Ternyata kita itu belum mengetahui nilai konsentrasi si B keluaran dari reaktor. CB ini kan konsentrasi si FeEDTA gitu ya, keluaran dari reaktor. Nah, kita belum mengetahui. Nah, bagaimana caranya? Kita hitung dulu FeDTA-nya. Konsentrasi keluaran dari reaktor itu berapa? Caranya dari menghitung overall mole balance-nya untuk mengetahui konsentrasi dari B itu keluaran dari reaktor berapa. Nah, nanti persamaan umumnya ini A yang hilang itu berapa, B yang hilang itu berapa, dan reaksinya itu seperti apa. Tetapi kalau misalkan kita ingin mengetahui konsentrasi itu, cukup bagian pertama ini dan bagian kedua ini yang kita gunakan. H2S yang hilang itu berapa? Lalu FeEDTA liquid itu berapa yang hilang? B di sini itu merupakan koefisien reaksi ya. Oke, nah ini persamaannya. A yang hilang itu berarti persamaannya flow rate-nya si gasnya itu persamaannya dikalikan dengan perubahan konsentrasi gitu ya. Perubahan konsentrasi si H2S gitu ya. G dikalikan dengan delta YA. Nah, sedangkan untuk B liquid ataupun FeEDTA yang hilang gitu ya. Ini H2S maksud saya tadi ya, H2S. Gasnya itu H2S. Berarti ini flow rate si H2S dikalikan dengan perubahan konsentrasi si H2S. Lalu ini adalah liquid yang hilang, berarti ini adalah FeEDTA. Berarti di sini adalah flow rate dari FeDTA dikalikan dengan perubahan konsentrasi si FeDTA. Seper B ini, B-nya itu adalah koefisien reaksi tadi. Nah, nanti teman-teman semua bisa masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui. Nah, CB out-nya ini kan delta CB itu ada perubahan ya. Berarti yang masuknya tadi 100 ya, konsentrasi si FeDTA tadi kan 100 dikurangi dengan konsentrasi si FeDTA keluaran dari reaktor yaitu CB out. Ini yang kita cari CB out-nya. Nah, nanti didapatkan CB out-nya adalah 11,11 mol per meter kubik. Nah, setelah kita dapatkan CB out ini, nanti bisa kita hitung nilai Hatta number-nya itu berapa. Persamaannya tadi ada Hatta number-nya ya. Oke. Nah, nanti didapatkan Hatta number-nya 5. Oke. Nah, selanjutnya gitu ya. Kalau misalkan Hatta number-nya 5, berarti di bagian ini nih dia. Di bagian tengah-tengah ini ya. Berarti kalau misalkan tengah-tengah ini, dia masuk ke bagian panah ini. Ya, dia masuk ke bagian panah ini. Panah ini berarti dia menyatakan bahwasanya reaksi itu terjadi di bagian liquid filmnya. Oke, reaksi berlangsung di liquid film. Oke, nah itu untuk mencari MH. Sekarang kita lanjut. Tadi kan kita harus juga mencari nilai EI-nya ini. Kita lanjut. Nilai EI itu kan persamaannya ini, ya. Nah, tetapi di nilai EI ini ada nilai suatu parameter PAI yang belum kita ketahui. Oke, PAI ini sendiri adalah tekanan parsial si gas H2S pada bagian interface tadi. Persamaannya adalah nilai ini. Nilai Hatta number dikalikan dengan konsentrasi dari I. Sorry. Oke, nah ini juga ada persamaan Hatta number-nya tadi ya.
Nah, di sini gitu ya, bagaimana cara kita menentukan si PAI ini? Cara menghitungnya itu bagaimana? Gitu ya. Jadi kalau misalkan yang sudah teman-teman ketahui tadi ya, suatu transfer dari gas A ke liquid B itu sendiri mekanismenya seperti apa? Mekanismenya itu seperti ini. Oke, dari gas film ya, lalu ke bagian liquid filmnya gitu ya, lalu baru masuk ke bagian badan utama si liquid. Nah, untuk kita menentukan tekanan di bagian interface ini gitu ya, tekanan parsial bagian interface, kita bisa menggunakan beberapa asumsi. Beberapa asumsi sebetulnya sudah saya rangkum, kemungkinan dapat terjadi itu seperti di depan ini. Gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Cara menebak si tekanan parsial ini. Pertama, itu nanti kita bisa gunakan gitu ya, kita memilih apakah dia ekstrim kiri atau ekstrim kanan. Oke, nah dari ekstrim kiri, ekstrim kanan nanti kita bisa dapatkan nilai EI-nya itu berapa. Lalu kita gunakan juga MH yang sudah kita dapatkan tadi. Kita baca diagramnya tadi. Kita verifikasi tebakan kita itu betul atau tidak itu setelah kita dapatkan nilai tahanan-tahanan ini. Nah, nilai tahanan-tahanan ini kira-kira siapa yang paling besar? Apakah di bagian gas filmnya, liquid filmnya, ataukah di bagian liquid bulknya? Nah, kita verifikasi tebakan kita nanti itu di bagian akhir ini. Nah, sebelum kita verifikasi, kita coba dulu. Coba kita pahamin dulu maksud dari beberapa kemungkinan tebakan yang bisa kita gunakan. Nah, di sini ada bagian ekstrim kiri dan bagian ekstrim kanan. Ekstrim kiri di sini, oke, kita lihat dulu di bagian ekstrim kiri di sini. Ekstrim kiri di sini ada panah ini, ya di bagian gas film ini maksudnya. Panah ini dia lebih sempit di bagian sini dibandingkan gitu ya, panah di bagian liquid film ini. Nah, ini menandakan bahwasannya gas film ini sendiri dia tidak akan mungkin menjadi suatu tahanan. Tahanan perpindahan massa dari gas ke bagian liquid. Nah, karena dia sangat kecil nih. Tetapi liquid film inilah dia yang paling besar. Berarti kemungkinannya di sini gitu ya, liquid film inilah yang menjadi tahanan. Kalau misalkan kita tebak ya, dia termasuk kasus yang ekstrim kiri ini. Nah, kalau misalkan kasus ini berarti untuk tahanan di bagian gas filmnya itu dapat kita abaikan. Atau kita sebut dia sebagai 0 nilainya. Berarti kalau misalkan di bagian gas film ini kita dapat abaikan, berarti kan proses perpindahan tadi dia garis lurus doang. Tidak ada kejadian perubahan konsentrasi menjadi konsentrasi yang lebih rendah. Kalau misalkan tahanannya itu sangat-sangat kecil, berarti dia lurus aja nih konsentrasi si gas tadi sampai ke bagian interface. Berarti di sini dapat kita simpulkan tekanan parsial tadi itu sama dengan tekanan parsial di bagian interface-nya karena dia tidak ada perubahan atau gradien penurunan. Nah, kalau misalkan dia merupakan ekstrim kiri, ekstrim kanan maksud saya. Nah, ekstrim kanan ini kebalikannya gitu ya. Di bagian gas filmnya ini dia sangat besar gitu ya tahanannya, sedangkan di bagian liquid filmnya, ya liquid filmnya ini ya. Liquid filmnya ini dia sangat-sangat kecil. Nah, ini menandakan bahwasannya gitu ya, tahanan di bagian gas film ini sangat besar gitu, berarti tidak bisa kita abaikan. Sedangkan di bagian liquid filmnya ini sangat kecil. Nah, berarti di sini menandakan bahwasannya PA tadi atau tekanan parsial tadi itu tidak bisa kita asumsikan seperti yang bagian ekstrem kiri. Berarti PA itu pasti dia akan sangat-sangat besar sehingga harus kita hitung. Gitu ya. Berarti nanti bisa kita hitung untuk nilai PA-nya gitu ya. Dan PAI-nya itu adalah sama dengan 0. Oke, nah biasanya kalau misalkan kita menebak PAI ini hanya dua kemungkinan. Dia hanya ekstrem kiri atau ekstrem kanan. Jarang sekali kalau misalkan porsi tahanannya itu yang relatif setimbang di bagian tengah ini. Kalau bagian tengah ini tahanannya itu sama di bagian gas film dan liquid film itu sama besar. Oke, nah di sini coba kita tebak kalau misalkan kasus yang kita kerjakan ini merupakan ekstrem kiri. Nanti kita verifikasi apakah betul nilai tebakan kita itu gitu ya. Oke, di sini kita misalkan dia ekstrem kiri, berarti PAI tadi yang kita gunakan di sini itu dia merupakan sama dengan PA.
Oke, kita lanjut hitung gitu ya EI-nya. Nah, karena PA-nya itu sama dengan PAI, berarti PAI ini nanti bisa kita gunakan nilainya adalah sama dengan PA. Itu rumusnya adalah YA out dikalikan dengan tekanan total. YA out-nya itu tadi, itu adalah nilai konsentrasi si H2S keluaran reaktor. Nah, sedangkan tekanan total tadi sudah diketahui ya. Tekanan total tadi segini dan nilai-nilai yang lain tadi juga sudah diketahui. Nah, nilai EI-nya nanti didapatkan. Nilai EI-nya setelah kalian hitung ini nilainya adalah 14,7. Sedangkan MH-nya tadi didapatkan nilainya adalah 5. Nah, coba kita di sini baca grafiknya untuk kita ketahui si nilai E tadi. Oke. Nilai dari MH kita tarik garis lurus ke atas di sini misalkan 5-nya. Sedangkan EI-nya adalah 14,7. Misalkan di sini 14,7. Kita tarik garis gitu ya sampai dia bertemu dengan MH dan kita tarik garis ke bagian sumbu Y kiri untuk kita ketahui nilai si E-nya. Didapatkan nilai E-nya dari grafik ini adalah 4 ini. Nah, sudah selesai nih. Gitu ya. Kita sudah mengetahui reaksinya itu terjadi di mana. Reaksinya terjadi di bagian si liquid filmnya. Dan nilai E-nya sudah diketahui, berarti bisa kita hitung untuk nilai min RA ini. Dan kita verifikasi nilai tebakan tadi gitu ya. Oke, nah coba kita hitung di masing-masing nilai si nilai min RA tadi. Oke, nah min RA tadi, kalau misalkan grafiknya tadi kan sudah kita ketahui, grafiknya itu di bagian ini gitu ya, sampai dengan sini. Berarti tahanan yang kemungkinan dapat terjadi itu hanya di bagian gas film ataupun liquid film, dan tidak akan mungkin yang menjadi tahanan itu di bagian liquid bulk-nya. Berarti liquid bulk ini bisa kita coret nih. Berarti bisa kita cari untuk di bagian tahanan gas resistant ini untuk kita selesaikan min RA-nya, kita masukkan persamaannya dan sudah diketahui semua tadi didapatkan nilainya nanti 83,33. Begitupun juga dengan liquid filmnya, ini persamaannya ini ya. Jadi nanti didapatkan liquid film resistennya adalah 62.500. Nah, kalau misalkan kita jumlahkan 83 ditambah dengan 62.500 ini nilainya adalah 62.583,33 gitu ya. Kalau misalkan kita buat persentase ini dapat dari mana Pak? Nanti kalian bingung juga ya. Persentase ini dapatkan 83,33 dibagi dengan 62.500. Didapatnya ini adalah ini gitu ya. Begitu juga dengan ini. Persentase ini berarti itu adalah 62.500 dibagi dengan 62.583,33 gitulah ya. Nah, di sini teman-teman semua, nanti teman-teman semua bisa dapatkan kesimpulan bahwasannya di bagian liquid film inilah nilai tahanannya lebih besar. Ya, berarti kalau misalkan seperti itu, betul nilai tebakan kita tadi yang awal. Tebakan kita awal tadi kan mengasumsikan bahwasanya dia ekstrim kiri gitu ya dari grafiknya tadi. Berarti yang nilai tadi adalah dia sebagai liquid film itu adalah sebagai resisten atau tahanan, berarti betul. Tebakan kita tadi dia ekstrim kiri dan PA tadi bisa kita asumsikan dia adalah PAI. Berarti tebakannya benar. Berarti bisa kita langsungkan untuk kita menghitung si nilai min RA-nya. Min RA tadi yang ini nilainya adalah ini, ya 83,33, dan ini nilainya adalah ini dan nilainya adalah 62.500. Berarti min RA-nya itu bisa kita dapatkan adalah nilainya seperti ini. Nah, lalu untuk kita menghitung design equation-nya. Design equation-nya bisa teman-teman gunakan mole balance gitu ya, di mana ada 1, 2, dan 3 ini. 1 ini dia adalah gas yang hilang, liquid yang hilang, dan reaksinya itu seperti apa gitu ya. Nah, kalau misalkan kita jabarkan persamaannya itu nanti seperti ini. Nah, Fg itu adalah flow rate dari gas dikalikan dengan perubahan dari konsentrasi dari gas dikurangi gitu ya, sama dengan gitu ya. Liquid yang hilang di sini minus karena dia yang hilang itu dia sebagai produk gitu ya. Minus flow rate dari liquid dikalikan dengan perubahan konsentrasi dari liquid dibagi dengan koefisien dari reaksinya. Lalu untuk yang bereaksi itu tadi adalah laju dikalikan dengan perubahan volume reaktor. Oke, ini persamaan umum sih.
di mana-mana pasti akan menggunakan persamaan ini. Nah, kalian hafal-hafal saja persamaan ini nanti ya. Oke. Nah, nantinya setelah kalian sederhanakan persamaannya, itu nanti akan menjadi seperti ini persamaan akhirnya. Dan bisa kalian hitung, min RA-nya sudah kalian dapatkan, gitu ya. Flow rate-nya tadi sudah kalian ketahui di soal, perubahan konsentrasinya juga sudah diketahui, gitu ya. Nah, nanti nilai akhirnya itu persamaan ini adalah flow rate dari suatu liquid dikalikan dengan perubahan konsentrasi sama dengan hukum laju kecepatannya dikalikan dengan dikalikan dengan volume reaktor. Nanti nilainya adalah ini sudah diketahui di soal gitu ya, masing-masing nilainya. Lalu VR-nya ini nanti atau volume dari reaktornya bisa kalian dapatkan sebesar 24,7 meter kubik. Nah, sudah selesai perhitungan kita ya. Berarti di sini sudah kita nyatakan gitu ya. Siapa yang menjadi tahanannya? Tahanannya adalah liquid filmnya, ya. Lalu reaksinya tadi terjadi di mana? Dari grafik tadi. Oke, wait. Keep ya. Reaksinya tadi terjadi di mana? Reaksinya tadi terjadi di bagian liquid filmnya. Oke, itu penjelasan kasusnya gitu ya. Nah, nanti kemungkinan teman-teman semua diminta untuk mencari solusi gitu ya, mencari solusi kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi gitu ya. Bagaimana cara kita mengoptimasi suatu proses dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini. Kalian gitu ya, ingin mengoptimasi suatu proses gitu ya, nanti itu sangat dipengaruhi oleh nilai Hatta number-nya. Nah, Hatta number-nya itu sendiri, kalau misalkan Hatta number-nya itu sendiri lebih besar dari 1 gitu ya, kurang dari 1 ini. Kalau misalkan dia lebih besar dari 1, ini sebetulnya sama persis seperti yang kita baca di grafik tadi. Kalau misalkan reaksinya itu lebih besar daripada 1, itu menandakan bahwasanya reaksi itu terjadi di bagian liquid filmnya gitu ya. Dan surface area-nya itu sendiri adalah yang mengontrol dari lajunya itu sendiri. Dan kalau misalkan MH-nya itu atau Hatta number-nya itu kurang dari 1, berarti reaksinya itu sendiri tidak akan terjadi di bagian liquid filmnya gitu ya. Dan kasus-kasus tadi kan ada gitu ya, ada beberapa kasus A sampai dengan kasus H. Itu kalau misalkan MH-nya itu lebih besar daripada 2, berarti kasus itu merupakan termasuk kasus A, B, C, dan D. Kalau misalkan MH-nya itu nanti di antara 0,02 sampai dengan 2, berarti kasus itu adalah termasuk kasus E, F, dan G. Kalau misalkan MH-nya itu kurang dari 0,02, itu kasus merupakan kasus H. Gitu ya. Nah, kalau misalkan MH-nya itu sangat-sangat besar gitu ya, berarti itu nanti kita harus meningkatkan pola kontaknya gitu ya. Nah, berarti nanti kita harus meningkatkan ataupun menambah suatu agitasi ya, pencampuran agitator dan lain sebagainya gitu ya. Kalau misalkan MH-nya sangat besar, terus kalau misalkan MH-nya itu sangat-sangat kecil, berarti kita harus meningkatkan ya volume dari liquidnya atau si reagen ataupun absorbennya. Nah, itu ya. Bagaimana cara kita memberikan solusinya. Nah, teman-teman semua, nanti kemungkinan ya teman-teman semua juga akan membaca suatu grafik ini ya. Grafik ini, kalau misalkan dia ya, kalau misalkan nanti teman-teman hubungkan antara EI dan MH ini, saya ulangi lagi ya di kelas, MH dan EI ini dia di bagian sini, titik temunya, itu kan nanti teman-teman tidak bisa menerka kira-kira EI-nya itu berapa, karena tidak ada ini space-nya sangat-sangat kecil ini kan, space-nya sangat-sangat kecil, kita pasti akan bingung nanti nilai E-nya ini berapa. Nah, nanti kalau misalkan dia di bagian sini titik temunya gitu ya, itu kalian dapatkan nilai E-nya nanti bisa menggunakan persamaan ini. Nah, sedangkan kalau misalkan dia di bawah ini gitu ya, berarti sekitaran 0,1 sampai dengan 0,5 gitu ya. Nanti nilai E-nya itu berapa? Nilai E-nya nanti langsung saja gunakan nilai E-nya adalah 1. Oke, begitu ya materinya ya. Ini sudah saya terangkan.
Nanti silakan kalian ulang-ulang lagi supaya nanti ketika ujian itu sangat paham gitu ya. Video ini tujuannya juga akan memperbantu kalian, mempermudah kalian untuk lebih memahami materi yang cukup kompleks dan berat gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Bagi yang sudah menonton videonya, saya tutup ya video rekamannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang teman-teman semua.